Halo Cancer, bertemu lagi dengan saya Jimmy Zodiac. Apa kabar teman-teman Cancer semua? Saya harap kamu semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja. Bahagia selalu di dalam keberkahan, di dalam kelimpahan rezeki, dan juga selalu di dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ini general reading energi banyak orang, jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu, dan juga mungkin ada yang tidak resonate, atau keadaannya juga bisa terbolak-balik, atau vice versa. Jadi saya harap kamu semua bijak di dalam mendengarkan readingan ini. Ambil manfaat positif, ya, buang yang negatif, dan serahkan hidupmu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke Cancer, bacaan kita dengan tema mencengangkan. Ternyata berita tak terduga ini yang akan kamu dengar. Kita akan lihat bagaimana energi kamu di sini satu persatu Cancer semua. Oke. Di sini saya merasa kayak kamu mencoba untuk lebih yakin dengan diri kamu sendiri dan memasrahkan hidupmu kepada Tuhan, ya. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang benar-benar di luar kendali kamu, yang membuat kamu merasa terjebak, atau kamu merasa sakit banget gitu ya, sulit untuk lupa, sulit untuk menerima, sulit untuk memaafkan. Tetapi ini justru menyakiti perasaan kamu terus-menerus. Dan Cancer, saya merasakan bahwa ada perubahan di dalam diri kamu, dan ini benar-benar berita baik gitu. Karena kamu mencoba untuk bisa menerima apa yang menjadi takdir hidupmu dan melepaskan dirimu dari tekanan dan beban yang selama ini membelenggu kamu. Entah kamu menyimpan dendam, kemarahan, kebencian dengan seseorang, sehingga membuat kamu itu selalu dikelilingi dengan emosi. Dan di sini saya merasakan, ya, hal ini benar-benar mencengangkan karena kamu memasrahkan hidupmu kepada Tuhan. Kamu meyakinkan bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja dan akan ada hal-hal luar biasa setelah kamu melakukan perubahan. Nah, ini berita mencengangkan yang memang terhubung ke atas hidup kamu. Oke. Di sini juga saya merasakan bahwa kuncinya diri kamu sendiri. Bagaimana kamu menguatkan hati dan pikiran, bagaimana kamu mengendalikan perasaan kamu, ya, dan bagaimana untuk kamu tetap yakin dengan segala perubahan-perubahan yang ada di dalam hidupmu, gitu. Dan saya merasakan ada keberanian di dalam diri kamu untuk membangun, memulai segalanya, mengembalikan apa yang bukan milikmu, ya kamu kembalikan gitu. Intinya adalah kamu tidak ingin memaksakan kehendak kamu terhadap sesuatu hal. Kalau seseorang itu tidak suka dengan kamu, ya udah gitu. Kamu lebih ya menjalani, menikmati, mensyukuri, dan kamu justru menjadi lebih bahagia dan menjadi lebih tenang gitu, ya. Selanjutnya berita tidak terduga, saya merasakan ada keputusan-keputusan hebat yang akan kamu ambil, ya. Keputusan ini hadir berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Entah kamu memilih untuk mengakhiri atau melepaskan hubunganmu dari hal-hal yang manipulatif, atau kamu memilih untuk mempertahankan karena bagaimanapun kamu masih punya perasaan dengan dia. Tetapi memang saat ini kamu mencoba untuk lebih mengikuti nalurimu, ya. Apa yang kamu butuhkan, ya. Apa yang kamu rasakan, ya. Barangkali ada hal-hal yang selama ini terpendam yang belum bisa kamu ungkapkan, sehingga ini menjadi hambatan terbesar untuk kamu, ya. Atau kamu masih mencari jawaban, kenapa ini begini,
Kenapa ini begitu? Di saat kamu sudah menemukan jawaban itu, di saat itu juga kamu mengambil keputusan yang mana yang terbaik untuk kamu. Ya. Jadi saya merasakan bahwa kamu harus lebih siap, ya, lebih bijak, lebih yakin, lebih peduli dengan kemampuan kamu. Dan di sini ada begitu banyak pilihan, ya. Pilihan-pilihan ini adalah impian-impian kamu. Tetapi kamu harus lebih hati-hati, jangan terlalu terobsesi pada sesuatu hal, terlalu berambisi gitu. Karena takutnya kamu yang terlalu ingin, ya, mengejar semuanya, ya, kamu mengabaikan hal-hal yang mungkin sudah seharusnya untuk kamu pertahankan, ya. Jadi lambat laun apa yang kamu pertahankan pun juga hancur, yang kamu kejar juga nggak akan kamu dapatkan. Jadi saya merasakan di sini jalani aja apa yang menurut kamu baik, ya, step by stepnya itu dijalani sehingga pelan tapi pasti impian-impian kamu itu akan terrealisasi dengan pencapaian kamu. Nah, ini berita yang tidak terduga yang kamu dengar, karena semuanya itu kembali ke dalam diri kamu sendiri. Jangan jadi terpengaruh, jangan terpedaya, jangan terpesona kepada orang-orang yang salah. Ya. Selanjutnya saya merasakan ada pencerahan atau ada solusi dari permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Kamu berada pada lingkup yang salah, lingkungan yang salah, ya, sehingga membawa kamu itu kepada titik kegelapan. Dan ini benar-benar melukai perasaan kamu, karena justru yang menghancurkan kamu itu adalah keluarga kamu sendiri. Tentu kamu akan sulit di dalam mengambil keputusan, karena bagaimanapun entah kamu segan, ya, entah kamu menghargai, entah kamu kasihan, ya, sehingga keputusan yang kamu ambil ini udah nggak objektif lagi gitu. Tetapi yang saya rasakan saat ini, kamu mencoba untuk kembali ke diri kamu sendiri. Kamu mencoba untuk lebih meyakini bahwa harus berani, ya, di dalam mengambil keputusan apapun itu resikonya. Dan saat ini kehidupan kamu yang sebelumnya berada di titik kegelapan, telan tapi pasti kamu menemukan cahaya dan kamu menemukan solusi atas permasalahan yang kamu hadapi. Jadi ini adalah berita tidak terduga, karena pelan tapi pasti kehidupan kamu menjadi harmonis, ya, dinamis, dan ya semakin lebih baik. Memang saya merasakan ada konflik, ya. Bagaimanapun pasti banyak yang tidak suka dengan kamu. Pasti banyak yang manipulatif dengan kamu. Pasti banyak yang iri dengan kamu, dan konflik ini saya merasakan bukan orang jauh, melainkan orang-orang terdekat yang kamu percaya, yang kamu yakini, ya, akan mau berjuang bersama kamu, tetapi justru manipulatif dengan kamu, ya. Jadi perasaan itu tidak bisa dipungkiri bahwa kamu pun sebenarnya berada di fase yang tidak baik-baik aja, karena kamu tidak ingin hal ini terjadi, tapi situasinya yang memaksa sehingga konflik ini tidak ada berhentinya, gitu, ya.
Dan ada kekuatan dari dalam diri kamu untuk memulai lembaran baru. Kamu mengakhiri hal-hal yang salah. Konflik-konflik yang berkepanjangan ini membuat kamu itu lelah, menderita, terluka, putus asa. Tetapi dari hal ini membuat kamu itu sadar bahwa siapa yang tulus, ya, siapa yang serius, dan siapa yang modus. Cancer. Ya. Nah, banyak berita tidak terduga yang akhirnya kamu dengar, dan ini benar-benar mencengangkan, ini benar-benar mengejutkan, ya. Saat ini kamu lebih membangun produktivitimu, ya. Ada usaha yang mulai kamu kembangkan, ada kreativitas yang kamu jalankan, ada hal-hal yang kamu yakini ini akan mengantarkan pada prospek yang lebih baik, gitu. Jadi saya menilai bahwa ini adalah berita tidak terduga, karena pelan tapi pasti energi kamu itu menjadi lebih luar biasa. Energi kamu itu menjadi lebih tangguh, ya. Energi kamu akan menghadirkan pencapaian-pencapaian hebat ke dalam diri kamu dan membuat kamu menjadi lebih kamu lebih dikenal oleh banyak orang dengan kemampuan kamu. Kamu akan disegani oleh banyak orang dengan kemandirian dan jiwa kepemimpinan kamu, dan kamu bisa mengendalikan emosi kamu walaupun kamu sedang berada di fase yang tidak baik-baik saja. Nah, ini berita tidak terduga yang akhirnya kamu dengar. Jadi kamu harus bisa mengendalikan diri kamu di saat kamu mendengarkan berita-berita yang tidak baik, tetapi yakinlah bahwa di balik hal yang tidak baik akan ada sebuah pencapaian, akan ada sebuah tujuan yang terrealisasi, dan kamu akan berkomitmen dengan seseorang atau kami berkomitmen dengan rekan kerja, sehingga ini akan membangun stabilitas, ya, kinerja kamu, dan banyak yang lebih peduli, yang lebih serius, yang lebih tulus ingin terkoneksi dengan kamu. Jadi semua itu saling terhubung, semuanya itu saling terkoneksi, karena kamu mencoba untuk menjalaninya. Kamu yakin dengan rencana Tuhan, kamu yakin dengan jalan Tuhan, ya. Yang terpenting adalah membangun komunikasi, ya. Kalau kamu ramah, kalau kamu supel gitu, ini akan memudahkan untuk berinteraksi antara kamu dengan banyak orang. Mungkin pada akhirnya mereka itu kayak lebih dihargai, ya, lebih dimengerti gitu, ya, lebih didukung. Dan ini sebuah hal yang spesial dari diri kamu, ya, yang membuat kamu itu menjadi lebih tangguh, ya. Jadi Cancer, saya merasakan akan ada kekuatan yang hadir, ya, dan kekuatan ini membuat kamu bisa mengambil keputusan yang terbaik. Ada hal yang harus kamu pertahankan, ada hal yang harus kamu lepaskan, ada hal yang harus kamu benahi, dan ada hal yang harus kamu perbaharui. Sudah saatnya untuk kamu membangun kebijaksanaan di dalam dirimu. Sudah saatnya untuk kamu membuka lembaran baru di dalam dirimu, karena jangan menyia-nyiakan waktu yang ada hanya untuk meratapi nasib. Kalau saat ini kamu belum bahagia, berarti Tuhan masih menunda kebahagiaan kamu, karena Tuhan tidak ingin memberikan yang sementara. Tuhan ingin memberikan yang kekal untuk kamu, Cancer. Oleh karena itu, usahamu, kerja kerasmu harus lebih fokus, ya, daripada sebelumnya. Dan saya merasakan kamu, ya, berusaha untuk memperkuat mental, pondasi kamu, gitu. Kalau pondasi kamu yang kuat, kamu nggak akan mudah terpengaruh, kamu tidak akan mudah terpedaya, kamu tidak akan mudah terpesona dengan orang-orang yang salah, gitu. Jadi berita mengejutkan di sini akan ada keoptimisan, pelan tapi pasti. Kamu menyembuhkan luka hati kamu dari rasa sakit, dan pelan tapi pasti kamu berproses ke arah yang lebih baik. Oke, Cancer? Kita tutup bacaan kita sampai di sini. Salam buat Cancer semua.
Bye.